Saya mencoba melacak apa yang terjadi pada dunia kesenian jika berlangsung perang, bencana alam, atau wabah yang terjadi seperti sekarang ini. Tahun 1883, Krakatau meletus. Letusan ini melahirkan banyak karya sains, film, novel. Gyelo Rohir Perbik menulis buku Krakatau The Last Day dan difilmkan. Terbit karya Muhammad Saleh, Sair Lampung Tenggelam yang terbit di Singapura, atau karya Simon Winchester, novel Michael Apollone. 10 tahun setelah ledakan Krakatau, pelukis Norwegia Edvard Munch mengalami suasana yang sama ketika dia sedang berada di Oslo dan menyaksikan langit mirip seperti suasana letusan Krakatau. Langit selama 1 tahun cahaya matahari buram oleh debu letusan. Edvard Munch kemudian melahirkan lukisan yang terkenal yaitu Scream. Tahun 1889 terjadi flu Rusia, kadang juga disebut sebagai flu Asiatik. Ini dianggap sebagai wabah yang pertama kali berlangsung secara global. Juni 1914, seorang pemuda Serbia Bosnia, Gavrilo Princip, menembak Pangeran Austria-Hongaria Franz Ferdinand di Sarajevo, Bosnia, dan ini merupakan awal memicu terjadinya Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Dalam era perang ini juga berlangsung wabah flu Spanyol, wabah yang dianggap menjatuhkan banyak korban pada masa itu. Indonesia atau Hindia Belanda juga ikut terkena wabah, dimulai dari Batavia melalui kapal-kapal yang datang dari Hong Kong bergerak ke berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Flu Spanyol ini membunuh diantaranya 2 seniman seperti Gustav Klimt dan Egon Schiele, kedua-duanya dari Wina, dan kedua-duanya sempat melukis lukisan yang merepresentasi wabah. Edvard Munch juga melakukan hal yang sama. Antara Perang Dunia I dan flu Spanyol, muncul gelombang baru dalam kesenian yang disebut dada. Di antaranya kita bisa melihat karya Hugo Boll, Cabaret Voltaire yang dibuat tahun 1916 di Zurich, atau Marcel Duchamp, karyanya Fontaine yang dibuat tahun 1917. Di sisi lain kita bisa melihat juga karya naskah teater Bertolt Brecht, Baal yang ditulisnya tahun 1918. Antara Perang Dunia I dan flu Spanyol, kesenian melahirkan macam 2 arus yang berbeda, dan satu bekerja melakukan representasi terhadap wabah, dan satunya lagi melakukan dekonstruksi. Dada merupakan dekonstruksi pertama terhadap genre-genre kesenian di dalam seni modern. Sementara itu, pada era ini Indonesia baru mulai awal berkenalan dengan seni modern. Akhir bulan April tahun ini, tengah wabah corona, terbit buku Judy Mikovits dan Ken Hagen-Lively, Plague of Corruption, buku yang mendadak menjadi bestseller, memberikan suara lain di sekitar cara memandang corona. Ben Garrison, seorang pengamat politik Amerika, menyebut mereka sebagai duo dinamis yang memerangi korupsi dalam sains. Saya ingin menutup video ini dengan kutipan video performance puisi John Giarno, seorang penyair segenerasi dengan Andy Warhol. Thanks for celebrating me. Thanks for the resounding applause. Thanks for taking everything for yourself. Thanks for nothing.